Tapi Aldi Taher tuh pernah selingkuh nggak? Gua selingkuh dong. Tanya Dewi Persik, gue selingkuh. Tapi lu masih kayak godain cewek gitu masih? Godain. Godain, ngajakin buat poligami gitu masih? Bro, gue mau nikahin Ayu Ting Ting, bro. Nggak, jujur. Iya, jujur emang dia mau poligami. Oh, dan kamu benar-benar berarti udah ikhlaskan. Karena kan Insya Allah katanya ikhlas. ucapannya adalah doa. Iya benar-benar. Rada-rada ya dia ya. Apalagi sekarang nih, Dewi Persik mau dinikahin lagi sama dia tuh. Mentang-mentang udah janda Itu ya. gimana itu? Gesit dia, Nah, cepet. iya. Aku juga deket banget sama Kak Dewi. Jadi pernah kita ada silaturahmi. Jadi emang, Jadi satu keluarga bahagia nanti ya. iya jangan sampai juga gitu lah. Kami, ya Allah. Tapi dia udah tahu konsekuensinya kalau dia poligami. Apa tuh? Ya ada syarat-syaratnya dari saya kok. Apa syaratnya? Salsabili, Iya, Salsabila. kembarannya Salsabila. Iya. Istri dari Presiden Poligami Aldi Taher. Istri presiden poligami ya. Iya, itu gimana rasanya jadi istri Presiden Poligami? Itu Mama pertama kali denger Bang Aldi ngomong kayak gitu, ngomel-ngomel nggak? Langsung nelpon. Bilang apa? Ayah sih langsung nelpon. Pas dia, itu kan kejadiannya nggak salah, pas ada, dia bikinin lagu awalnya kok. Buat Nisa Sabian waktu itu. Bisa Sabian, Iya, benar itu. I love you. Yes, so much. Dia bikin itu, tapi dia kan kalau bikin lagu kan spontan aja. Abis dia bikin, dia langsung upload tuh. Dia emang begitu orangnya. Bikin, langsung upload. Udah di-upload, udah viral. Akunya juga belum tahu sebenarnya. Ayah aku nelpon, itu Aldi ngapain tuh? Bikin lagu, mau nikahin Nisa Sabian. Gitu, nanya. Udah aku bilang, ntar kamu ngomong deh sama Ayah nih, gimana. Waktu itu aku sambil nangis juga ngomong ya. Lagi hamil. Iya bilang aja kan aku ini. Ya kamu lah yang ngomong. Gimana ngomong sama ayah mertua gitu. Keluarga kamu shock nggak sih? Banget lah. Kamu shock nggak? Jangan kan keluarga akunya aja shock banget. Dulu pacaran sama Aldi lama? Nggak pacaran sih kalau kita. Jadi Kenal berapa bulan gitu langsung married. kan ketemunya katanya di tempat kerja. Iya. Kamu sebagai waktu itu kerja di perusahaan parfum ya, Iya. mengendorse Aldi Taher. Iya, jadi kita bayar dia sebagai brand ambassador. Dia kan laki bayaran. Di situ kenalan. Kamu di bagian apa gitu? Waktu itu aku asisten bosku. Asisten bos. Bosnya perempuan, jadi aku sama bosnya tuh udah deket kayak orang tua sama anak lah. Nah dia sama bosku itu berteman dekat. Waktu itu Aldi single. Udah single. Udah single. Terus kamu digodain sama dia? Iya, digodain, didatengin terus. Ke rumah? Enggak, ke kantor. Oh gitu. Dipepet terus. Diajakin makan? Diajakin makan. Terus? Diajakin jalan. Dia ngomongnya gini sih, nggak diajakin jalan berdua, tapi dia ngomongnya ke bos aku, karena aku dekat sama bos aku. Bu, ayo kita meeting lah katanya. Ajak Billy sekalian. Padahal sebenarnya niatnya bukan buat meeting. Ya dia mau mepet aja. Ya ujung-ujungnya. Kamu nggak mepet takut? juga. Takut awalnya. Orang awalnya aku nggak dia kok nggak ngerespon. Oh. Nggak ngerespon dia awalnya gitu. Kan Aldi waktu itu umur hampir 40 berarti ya? Sekarang 38. Berarti dia 35 Aldi. Waktu itu 35, iya 35 mau 36 ya, Nah sekitar itu gitu. kan kamu beda berapa tahun, 14 tahun sama dia itu nggak 16. nggak ada perasaan kayak gimana gitu? Iya sih, takut. Yang pasti pertama takut. Apalagi kan kita udah tahu dia pernah gagal 2 kali. Ya pastilah, apalagi keluarga. Awalnya keluarga juga nggak setuju. Sama Aldi Taher? Iya. Ya kan. Yang paling nggak setuju siapa tadi? Kakak laki-laki. Aku punya kakak laki-laki 1. Itu sih yang paling, waktu itu sebenarnya dia nggak ngomong nggak setuju, tapi arahan cara dia ngomong, pikir-pikir dulu deh gitu kan. Maksudnya akunya masih muda, masih baru kerja waktu itu kan, baru pindah ke Jakarta. Kan aku dari Palembang, baru pindah ke Jakarta tuh hampir 2 tahun, baru ketemu Mas Aldi. Gitu, disuruh mikir-mikir dulu. Coba pikir-pikir dulu deh, masih panjang. Maksudnya di ke depan ketemu lagi loh yang gini-gini. Maksudnya dikasih gambaran gitu. Emang cocok sama dia? Awalnya Dari sih, awal bercanda ngobrol itu cocok? iya dia tuh orangnya seru memang seru. Segila ini nggak sih, segila yang ditampilkan 2 tahun ini nggak? Pas aku pertama ketemu dia itu, ya mungkin masih jaim ya, namanya dia mau ngedeketin cewek, naksir kan. Jadi mungkin dia masih jaim, tapi ada cerita lucu nih kok. Jadi waktu dia datang pertama kali ke kantorku, dia mau meeting nih sama bosku tuh di ruangan kayak gini nih, di ruangan kayak gini. Pas pertama kali kita kenalan,
yang lucunya itu ini sekali seumur hidup yang aku alamin ya. Laki-laki ngedeketin aku tuh bukan minta nomor akunya, tapi minta nomor ayahku. Jadi langsung, boleh minta nomor ayahnya nggak? Langsung ditodong gitu. Aku bingung dong, tiba-tiba. Buat apa? Ya nggak apa-apa, siapa tahu saya mau silaturahmi ke Palembang, katanya gitu kan. Cuman, enggak, debat tuh kita. Enggak, saya ngomong ngasih ini. Cuman bos saya yang perempuannya ini namanya Bu Roro, kayak, udahlah kasih aja, kita bercanda, saya kasih aja. Tapi akunya kebawa serius kali. Aneh kok mintanya nomor orang tua gitu ya. Tapi berbunga-bunga juga? Bukan berbunga-bunga, belum, pada saat itu aku belum. Sama sekali dari awal nggak berbunga-bunga, kan Belum. tahu nih Aldi Tahir naksir dong, kelihatan lah dari gelagat-gelagatnya. Dibilang naksir, orang dia memang, dia kan di situ kan ada teman-teman aku juga, yang perempuan, laki-laki, dia ngomong, ngebahas tentang hidupnya dia lah, dia cerita, waktu itu dia lagi kasih lihat kita hasil filmnya dia, yang dia bikin di Malaysia, jadi kita nonton bareng. Sebenarnya, dia nggak arahnya tuh kayak nggak langsung ke aku gitu, enggak, kayak ngegodain semuanya aja. Cuman nomor orang tua yang diminta cuman aku sendiri. Cuman aku kayak ngerasa bercandaan nih orang, bercanda masa minta nomor orang tua sih, nggak lucu banget deh. Aku sampai bilang, tapi awas ya, waktu itu aku panggil dia masih Kak deh kalau, tapi jangan ditelepon ya Kak, karena panik aja nih mau ngapain sih sebenarnya. Kayak ya dibilang nggak ngerti tapi ngerti, dibilang nggak ngerti tapi nggak ngerti gitu, bingung. Tapi akhirnya aku kasih, tapi aku bilang jangan ditelepon ya. Oke, di save sama dia nih. Terus dikasih lihat sama aku, ditulis sama dia ayah mertua. Aku makin apa sih gitu. Tapi dia ngedeketinnya nggak kayak playboy gitu nggak? Oh enggak, tapi waktu Sopan dia lah ya. sopan, waktu dia dari awal dia ketemu aku aja itu kan udah berkesan ya. Minta nomor ayah. Terus nomor ayah di save dengan nama ayah mertua, mungkin buat dia doa lah ya, sampai akhirnya terkabul. Waktu dia save nomor ayahku itu emang nggak ditelepon sama dia cuma buat yang nge-save dan mungkin buat bercandaan kali ya, awalnya gitu. Habis itu dia ngedeketin, jalan bareng pun kita jalannya sambil kerja pada waktu itu, karena kita emang harus kerja bareng, ya udah sambil jalan sambil kerja, nggak yang sengaja ya kita jalan yuk ke sini. Oh jadi nggak pernah kencan dulu atau apa gitu? Nggak pernah, kita nggak pernah dinner, nggak pernah nonton bioskop juga berdua. Setelah menikah baru kita nonton bioskop berdua, jalan berdua baru. Kalau sebelum menikah nggak pernah sih. Dia kan terkenal dengan rekam Baca Al-Quran, posting, rekam baca Al-Quran, rekam posting. Dari dulu tuh? Dari dulu. Waktu kamu pacaran tuh? Dari pas kita udah kenal sih dia udah baca Al-Quran, rekam posting. Berarti? Dan aku juga disuruh sama dia. Tapi aku belum pernah dan belum aku lanjutin. Berarti apa yang dia omongin dengan yang dia jalanin itu konsisten? Konsisten alhamdulillah sampai saat ini. Ya mudah-mudahan aja seterusnya, kan bagus juga. Anaknya nanti juga ngeliat kan. Kan Aldi Tahir katanya terkenal playboy dulunya tuh. Dia juga mengakuin. Iya. Katanya, lu playboy apa? Gue mah udah lebih katanya Iya, gitu. kata mantan istrinya aja iya. Terus katanya kan dia pernah berselingkuh dari istri yang sebelumnya gitu. Dari Kak Dewi ya. Nah, kan pernah ini dong, pernah dengar berita-berita kayak gitu kan? Pernah, dan Nah, pernah itu nanya gimana? langsung kok sama dia. Ya katanya ya bun, namanya zaman masih muda. Kan dia dulu nikah masih muda tuh. Waktu sama Kak Dewi, terus sama yang kedua udah lumayan lah dewasa. Ya playboy memang. Makanya sekarang tuh kita harus jagain. Kalau nggak bisa kumat lagi playboynya. Bahaya. Jagainnya gimana? Pecut ya? Ada pecut nggak? Harus diikutin terus kok. Harus diikutin terus, harus dipantau, karena dia ini orangnya emang suka nongkrong, anaknya suka live musik, nggak bisa ngeliat musik nih sampai sekarang. Aku sampai sekarang debat nih Mas Yampan nih. Misalkan dia mau meeting nih sama Koko di mana gitu, kita cari aja nih kok yang ada live musik. Udah dia sampai bisa, kalau nggak kita suruh pulang nih, sampai tutup tuh kali kafe baru dia pulang. Itu udah jadi kebiasaan dia juga karena hobi ya. Aku juga nggak bisa suruh dia stop total, tapi aku suruh kurangin. Ya mungkin zaman dia masih muda kan nongkrong. Ya. Pernah ada alasan untuk cemburu nggak? Akunya sering. Misalnya? Ya sekarang kan dia ada program baru nih sama mantan istrinya. Ya tetap ada rasa cemburu pasti. Bukan, misalnya dia melakukan tindakan apa yang rada kelewat jalur gitu, ada nggak? Selama kita menikah ya, ada. Ada berapa kali gitu, dan aku ngomong sih tapi sama dia WhatsApp gitu misalnya? Enggak sih, nggak WhatsApp langsung. Ngelakuin langsung terus aku tegur. Di TV ngelakuin nih? Iya, di TV, terus atau di podcast, dia diundang podcast, ada hal yang menurut aku nggak ini, aku kasih tahu ke dia langsung, ngomong. Tapi
kalau Billy sendiri yakin ini dia kelihatannya bisa jaga diri gitu si Aldi. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kan tetap aja digoda kan. Banyak sih yang godain. Makanya Yang godain dia banyak. dianya deh kayaknya yang ngegodain. Yang aku khawatirin itu sebenarnya bukan orang lainnya, tapi dianya kok. Jadi kita ngapain takut sama yang lain, kita takut sama pasangan kitanya aja. Kalau pasangan kita udah bener kan insya Allah. Iya. Tapi kalau di rumah gila juga kayak gitu. Gila juga, Gila juga sama aja. Sama aja. Dari pacaran nih gilanya sama. Sama, malah lebih gila lagi deh kayaknya Cuman sekarang gilanya ketahuan di TV lah gitu. Iya disorot ya. Nah, terus gimana Billy? Kan dengan kegilaannya menimbulkan pro dan kontra, dan kontranya kan banyak tuh ya, sampai di Bully. blok sama Deddy Corbuzier, terus dibully sama netizen segala macem gitu. Iya kan, aku juga kena imbasnya. Aku dibully juga. Dibully juga. Paling sering dia ngomongin apa Billy? Ini waktu kejadian, sekarang sih udah berkurang ya. Aku setahun yang lalu kan hamil, lagi bawaan hamil, dibully tuh aku sampai stop main sosmed. Karena bulian tuh tiap hari tuh mention aku terus. Kalau sebenarnya mereka itu ngebully aku, bukan ngebully akunya. Sebenarnya perilaku Aldinya. Tapi karena aku istrinya, mau nggak mau pasti aku kena dong. Jadi kayak, gimana sih Mbak nggak bisa ngurusin suaminya ya? Gimana sih Mbak gitu? Harusnya jadi istri yang bener dong, gini ya. Banyak lah. Aku kan bukan di dunia entertain, mungkin kaget lah ya. Yang biasanya nggak pernah ada orang komen hampir ribuan tuh, mungkin di Instagramku itu 1000 komen tuh 900 komen hate semua. 100 jualan pelangsing. Bener banget kok. Yang lain sisanya orang promosi sendiri. Itu teman-teman SD kamu, teman-teman masa kecil, teman kuliah atau teman SMA gitu pada ini nggak sih, pada hey gitu, kenapa tuh gitu? Mungkin kalau teman-teman aku nggak enak kali ya mau nanya. Itu kenapa tuh ini lebih ke orang lain yang nggak kenal kita kayak mention aku sampai Mbak bilangin dong nih suaminya nih. Kelakuan Aldi Taher apa sih yang paling parah? Yang sampai mengundang hujatan netizen yang menurut kamu nih kayaknya udah mulai gawat nih. Apa ya? Sebenarnya dengan dia baca Al-Quran rekam posting aja tuh udah bikin rame kan. Cuman aku tahu apa yang dia lakuin itu nggak salah. Dan aku juga ngelihatnya juga bangga. Yang dia lakuin ibadah, kita dapat pahala. Dan insya Allah tujuan dia juga baik. Dia pengen mencontohkan sesuatu yang baik, biar orang juga bisa mengikuti kan tujuan dia itu. Cuma terserah sih orang mau nilai apa. Tapi kalau yang nggak baiknya ya, mungkin namanya manusia biasa ya. Kayak kemarin sama Kak Deddy Corbuzier, dari cara dia ngecounter jawaban orang. Aku juga suka debat kok sama dia. Menang. Menang aku. Kayaknya kalau sama Aldi nggak usah debat lah ya, diem aja lah ya mendingan ya. Jadi misalkan, tapi dia ini tipikal orang yang apa ya, mau kok dikasih saran gitu loh. Tapi ya mungkin karena aku istrinya, jadi aku paham nih, ini waktunya dia bisa nerima saran nih dari kita. Ini waktunya dia, percuma lu mau ngomong 1000 kali pun nggak akan masuk, bakal ketendang aja gitu. Jadi ngomongnya harus pelan-pelan gini. Kayaknya kamu nggak perlu deh saya ngomong kayak gini terlalu keras, orang kan nerimanya nggak enak. Mungkin orang hati kan beda-beda nih, nggak bisa kita samain kan. Mungkin niat kita baik, cuman si A nerimanya mungkin bisa A, si B kan belum tentu bisa nerima A kan. Jadi kita mungkin ngomongnya ya harus yang bisa nerima semua aja gitu. Kemarin gue nanya sama Aldi, Bang Aldi, lu kan melakukan tindakan ini dengan harapan dapat membawa kebaikan buat orang, tapi kan kenyataannya malah dibully gitu. Nah kalau menurut Billy sendiri, apa yang dilakukan tuh membawa banyak kebaikan atau malah membawa kebanyakan? Sebenarnya kalau baca Al-Quran rekam posting udah pasti insya Allah membawa kebaikan dong. Dapat rezeki, badan jadi sehat. Nah mungkin yang lain dari itu kali ya, postingannya. Misalkan ya, maksudnya postingan-postingan dia, perilaku dia di luar dari baca Al-Quran rekam posting, mungkin yang ada beberapa yang memancing orang buat ya contohnya nih, dia kan mau ngasih tahu Deddy Corbuzier untuk jangan bikin konten yang seperti itu gitu. Tapi kan itu sarannya dia, tapi terus dia malah akhirnya di-blok, terus akhirnya dia malah dibully apa segala macam, sok suci lu apa gitu-gitu. Lu juga masih Ya kan nggak pernah dibilangin bahwa misalnya atau pernah berusaha ngobrol nggak tuh mengenai? Ngobrol juga, aku bilang ya
kita boleh kasih saran ke orang, cuman kita nggak bisa maksa, ya kan? Ngingetin boleh. Kalau aku ngobrol sama dia gini, dia kan upload di sosmed nih, kita juga boleh komentar dong di sosmed. Oke, benar, boleh. Kayak Kak Didi upload, terus dia komentar, sebenarnya sah-sah aja. Ya udah sampai situ aja, kita nggak bisa maksa dia. Kalau Mas Aldi kan pengen dia hapus kontennya. Ya kamu udah bilang sekali kalau dia itu sisanya urusan dia mau dihapus apa enggak kan? Cuman kadang dia ini kan suka bebel nih, Mas Aldinya ini suka bebel, pengen tetap, kok nih harus dihapus gini. Ya akhirnya dia di-blok sama Dedi. Pernah nggak sih pulang terus kayak, Mas, gue malu banget nih Mas gitu. Soalnya waktu dia diundang ke podcastnya Dedi kan aku ikut. Waktu itu ya mereka ketemu masih fine-fine aja. Ya mungkin pas di podcastnya kan aku nggak ikut tuh masuk ke dalam, aku nunggu di ruang tunggu tuh. Aku lihat hasil videonya mungkin ya mereka ada tegang-tegangnya juga lah ya. Cuman sebenarnya Mas Aldi, tapi dia juga udah ngaku bahasan dia juga merasa bersalah. Dia terlalu keras mungkin menegurnya. Tapi dia bilang apa yang dilakuin sama Dedi menurut dia ya, menurut dia itu tetap salah. Dan cara dia menegur Dedi untuk tidak posting video itu juga salah. Lebih besar pansosnya atau lebih besar niatnya untuk mengasih tahu sih waktu itu? Kayaknya bareng sama deh kali ya. Jadi 50% pengen pansos, 50% pengen kasih tahu iya. gitu. Emang niat dia itu susah sih emang kita buat ngejelasin sama kata-kata ya. Nggak sampai juga aku mau ngejelasinnya. Karena niat dia itu nggak semua orang bisa nerima kan. Mungkin orang nggak bisa percaya juga niat tulus seseorang kan. Niat gue ya emang sebenarnya pengen ngasih tahu lu, tapi kan orang bullshit lo zaman sekarang, bilang aja lo mau pansos. Akhirnya tapi dia iyain juga. Ya emang gue mau pansos, gue raja pansos. Ujung-ujungnya kan dia jawab gitu kan. Tapi kalau menurut lu dia sebenarnya 50-50. 50-50. Jadi ya pansos kalian memang niat dia mau ngasih tahu. Karena pada saat itu dia, kalau nggak salah nih ya, saya ingat aku, ada orang yang ngirim link video yang diupload sama Kak Didi. Akhirnya dia klik. Waktu dia buka, dia kaget isinya begitu. Maksudnya dia takut harusnya video kayak gini tuh nggak perlu diposting menurut dia. Kan dia udah bilang, menurut dia tuh ini nih nggak seharusnya kita posting kan, nanti dicontoh lah. Maksudnya dia niat dia pada saat itu emang benar. Cuman kan nggak semua orang bisa. Ya kalau orang kan ngomongnya, ya lu nggak usah buka lah, lu nggak usah tonton kan bisa. Pada saat itu dia nonton, keklik, dia lihat, makanya dia komen. Kalau Billy lebih dukung netizen apa suaminya? Ya kalau suami saya salah pasti saya kasih tahu juga. Misal dalam kasus yang di Dedi deh, itu lebih menurut Billy pribadi nih. Kayak yang aku bilang tadi, boleh ditegur, habis itu udah, sisanya udah nggak bisa kita, nggak bisa sampai dalam lagi. Maksudnya dia kan maunya kemarin kan keke tuh, wah Dedi gini-gini. Akhirnya aku bilang, ya kita nggak bisa sayang maksa orang buat ngikutin kehendak kita. Kamu udah ngingetin, udah sampai situ aja cukup, ya kan? Nggak bisa sampai, aku nggak menyalahkan dia juga, dia komentar, dia kan netizen juga soalnya. Mungkin, tapi dia profesinya artis yang rada rese ya. Iya, netizen yang rada rese. Makanya pas orang komentar di kolom komentar aku anggap aja, ya kayak suami saya komentarin orang aja, sama aja kayak gitu posisinya. Cuman bedanya kan, saya punya suami yang profesinya nih artis nih. Waktu dia memposisikan diri dia sebagai netizen, orang mungkin ada yang kurang, ya nggak bisa lah kan, ada yang protes. Ya wajar-wajar aja sih. Kalau presiden poligami 50% pansos, 50% niat atau 50? Kayaknya 100% niat deh. 100% niat deh kalau yang poligami deh. Nggak, jujur. Iya, jujur emang dia mau poligami. Oh, dan kamu benar-benar berarti udah ikhlaskan? Karena kan katanya ikhlas. ucapan adalah doa. Iya benar-benar. Berarti kan dia mengucapkan terus nih. Alhamdulillah nih, dia suami saya kan ustadz saya sendiri nih. Dia juga yang ngajarin saya kok. Awalnya saya mendengar kata-kata poligami, sama nangis. Apalagi waktu itu bukan hamil ya. Dia kan ketemu Ayu Ting Ting mau dinikahin. Ketemuannya Geraldine mau gue lamar. Gak usah kan, itu kan artis teman-teman dia. Ketemu cewek cantik aja di jalan mau dinikahin. Lama-lama saya mikir, ya kalau memang Tuhan udah berkehendak, akhirnya kesana aja udah bakal terjadi. Kalau Tuhan tidak berkehendak, ya mau lu ngomong, gue mau kawin lagi nih, 4 kali lagi, 10 kali lagi. Kalau Tuhan bilang enggak, tetap aja nggak akan terjadi. Jadi aku udah mikirnya,
silakan aja. Jadi keluar udah siap aja. juga. Insya Allah. Kalau misalnya memang itu Kalau terjadi itu terjadi udah kehendak Tuhan aja udah. dan bisa nerima. Insya Allah, tergantung Tuhan juga kan. Kalau Tuhan kuatin, tetap lanjut. Kalau enggak, ya dipisahin. Oh gitu. Tapi Iya, kalau gitu aja kalau pemikiran. sementara pemikiran kamu sebagai seorang manusia udah bisa menerima dan udah bisa mengikhlaskan gitu. Insya Allah. Memberikan restu malah nanti kalau ke Insya Allah. Mudah-mudahan aja nggak berubah ya pikirannya. Kan bisa aja besok berubah kok. iya. Tiba-tiba saya nggak mau. Kan bisa aja. Belum ngelihat orangnya langsung Iya. ya. Begitu ngelihat sambit-sambitan pakai ini kan juga bisa Ah, juga beneran ya. nih, beneran nih. Terus kan dia banyak mencintai I love you so much ini Semuanya itu segala dicintai macam ya. gitu. Nggak cemburu. Cemburu. Ya soalnya kan gila kalau bini gua jarang Cemburu. Saya itu tipikal sebenarnya awalnya saya itu nggak cemburuan kok. Tapi dia yang ngajarin saya cemburu. Ketika saya udah cemburu, dia sendiri yang repot. Karena pas dulu kita masih awal-awal kenal tuh, dia kan mepet terus nih ke saya. Nggak boleh nih saya dekat sama cowok, temen, nggak boleh karena dia seposesif itu. Jadi pas udah nikah aku balikin nih, sekarang aku yang posesif nih. Oh, nggak bisa nih, lu udah jadi laki gue yang sekarang posesif gantian. Oh gitu. Balas dendam. Karena dulu pas Walaupun dia mau jadi poligami. iya mau jadi poligami silakan, tetap aja diposesifin dulu. Kan belum tentu kejadian. Sekarang kan belum kejadian. Kalau udah kejadian baru. Kalau sekarang kan saya masih istrinya dong satu-satunya. Nah, kan Aldi Taher melakukan segala macam istilahnya pansos dan kawan-kawan ini tentunya mengharapkan rezeki kan. Iya, Rezekinya gimana? Alhamdulillah meningkat atau Alhamdulillah sekarang yang udah ada- benar? Iya benar, alhamdulillah sekarang udah ada syuting. Kemarin kan sempat Kamu nggak berasa ada. lah sebagai istri Berasa. terjadi peningkatan apa kesejahteraan di keluarga Alhamdulillah, gitu. ya. Ya sebenarnya gini kok. Dari awal aku nikah sama dia sampai sekarang dia itu kan orangnya cinta keluarga banget. Apa yang dia lakuin semuanya buat keluarga ya, buat ibu, buat istri, buat anak. Emang iya kenyataannya begitu. Jadi aku ngerasa waktu dia nggak ada syuting pun, dia ada bisnis kecil-kecilan mie ayam, tetap ada penghasilan kan. Ya tetap yang dia kasih ya buat istri, buat anak, buat ibu. Dan dia sebagai laki-laki benar-benar bertanggung jawab. Bertanggung jawab banget. Kamu minta apa semua segala macam Iya, dia coba alhamdulillah. penuhilah gitu. Iya, aku juga mintanya kan juga nggak yang Tas Hermes gitu ya. enggak lah, dia juga tahu. Ujungnya belanja Senin aja pun. Senin di pasar Senen. Dibawanya di pasar Senen kok. Terus nih, kalau kamu berdoa ya, pengen dia berubah atau dia tetap kayak begini? Ini kalau ngomongin ini ya, kalau aku berdoa tetap kayak gini, cuman mungkin dihilangin mau poligaminya. Boleh dong? Ya boleh Kan boleh kalau aja, berdoa boleh sah-sah boleh. aja. Jadi dia mau pansos boleh, mau dicaci maki Silakan. netizen boleh, Silakan. dia mau ngapain boleh, asal lu poligaminya jangan deh kalau bisa gitu. Iya, jangan deh, kan tetap aja namanya perempuan kok. Hmm. Ya balik lagi kalau saya mau berdoa beribu kali pun, 1000 kali pun berdoa jangan poligami kalau Tuhan takdirkan dia memang berpoligami, ya tetap aja doa saya nggak akan terkabul. Begitupun sebaliknya, dia berdoa mau berpoligami tapi Allah tidak menakdirkan, saya nggak pusing-pusing jadinya. Ngomong aja dia capek kan, mau nikahin Ayu Ting Ting lah segala macam lah, nggak akan kejadian juga kan. Atau belum kejadian juga sih gitu. Tapi tetap aja Ayu namanya. Ting Ting mulu lagi, Bapak disasapi ya, Ayu Ting Ting, rada-rada ya dia ya. Apalagi sekarang nih, Dewi Persik mau dinikahin lagi Iya. sama dia tuh. Mentang-mentang udah janda Itu dia. gimana itu? Gesit dia, Nah, cepet. ya. Sekarang satu acara bareng. Satu acara bareng. Dan dia selalu ngomong mau nikahin lagi Dewi Iya, Persik, Ayang Dewi Bebe Persik, Persik. Ayang Bebek apa segala macam gimana? Iya kalau Kak Dewinya mau. Saya sih agak Kan cinlok tuh suka terjadi ya. iya sih benar. Tapi saya udah ya kalau kejadian ya mau gimana lagi. Kan udah tahu juga dia mau poligami. Tapi dia udah tahu konsekuensinya kalau dia poligami. Apa tuh? Ya ada syarat-syaratnya dari saya kok. Apa syaratnya? Ya jangan deh. Satu atau dua deh contohnya. Contoh aja contoh. Ya yang pasti dari segi materi dong. Oh, kamu harus diutamakan lah gitu. Bukan diutamakan, maksudnya ya lu mau punya istri lagi, lu sejahterakan dulu dong yang ada. Iya nggak sih? Realistis aja dong kita. Iya. Lu mau punya istri lagi, tapi yang ada lu masih istilahnya masih empot-empotan. Nah, sejahteranya dalam level apa nih? Hidupnya enak, Hmm. anak udah pasti terjamin sampai sekolah.
minimal S2 gitu. Contohnya berarti ya. dia harus ada tabungan segini dulu dong baru boleh Iya, poligami. makanya dia harus bekerja keras dulu, banting tulang. Baru boleh poligami gitu. Ya baru bisa dia poligami kalau sama saya ya. Maksudnya ada syaratnya, kalau dia bisa menuhin ya silakan. Gitu. Tapi terutama dari segi materi. Pasti dong. Udah kali kita udah dipoligami, kitanya disuruh bagi-bagi juga duitnya. Suruh kerja jualan mie ayam Iya, ya. mie ayam. Ya, sedih Duitnya lagi deh. buat yang lain Buat gitu. yang lain, menderita dong. Gimana sih kok? Kalau kita udah dikasih fasilitas yang enak, contohnya ya, dia mau poligami ya silakan. Orang tua bisa nerima nanti kalau kamu dipoligami? Pasti enggak lah. Jadi mereka bilang apa waktu misalnya Dewi, tuh laki lu no, sekarang kalau udah punya sekarang program sih- sama Dewi Persik tuh, dia bilang mau kawin-kawin lagi no, misalnya gitu gimana? Kalau program TV orang tua juga ngerti, maksudnya kan, syuting. Dengan tujuan dia pengen poligami, terus dia Mungkin ini. orang tua ngelihatnya bercandaan kali ya, masih. Ya toh emang belum kejadian sih kok. Dan sampai sekarang saat ini hubungannya emang aku juga deket banget sama Kak Dewi. Dan yang lucunya tuh ibuku ngefans sama Kak Dewi. Jadi pernah kita ada silaturahmi. Jadi emang Jadi satu keluarga bahagia nanti ya. iya jangan sampai juga gitu lah. Kami ya Allah. Ya segalanya kan Iya, maksudnya lebih gampang untuk bergabungnya lah ya. Silaturahmi kan nggak sampai harus nikah. Kita aja silaturahmi jadi keluarga kok. Nggak harus nikah dulu dong. Ya itu maksudnya. Ya. Saya sih bersama rakyat Indonesia ya mendoakan kepada Billy untuk bisa apa ya? Bisa kuat menjalani ya, ini kalau ya. butuh obat penenang mungkin atau Kayaknya yang butuh obat penenang bukan saya deh. dia ya kayaknya. Dia deh, biar lebih tenang. Dia tuh emang orangnya over gitu sampai di rumah-rumah juga gitu. Iya, aku juga ngomong pelan-pelan aja. Aku sering kok gitu. Terus apa? Saya ngomong emang gerak pelan-pelan, mulu ntar gitu abis. ini apa gitu. Nggak bisa diam, memang orangnya nggak betah di rumah. Emang nggak betah di rumah, nggak bisa diam. Diem ya kalau tidur doang. Tidur aja kadang masih bisa ngomong dia. Saking ngemeng terus. Aku bilang sayang pelan-pelan ngomong, ntar suaranya habis. Iya bunda, iya bunda. Dia mah gitu aja. Ya udah Billy, thank you udah ngobrol-ngobrol di Ya, sini. sama-sama kok. Semoga apa namanya. Tapi yang aku salut dari Aldi ya, aku temenan sama dia 1 tahun lebih, udah sering ketemu di beberapa acara. Dia cukup konsisten jalanin apa yang dia jalanin. Alhamdulillah. Aku sering ditegur juga sama dia. Dia salah satu temen yang ya ini dia kan nggak perlu pansos kalau sama aku kan. Tapi dia negor juga, Tetap jangan dikasih ya tahu. gitu, Oh, iya, Korofi iya. gini. Jadi ya ada sih yang dia pansos sama Om Ded gitu kan dia pansos. Kalau sama aku dia nggak perlu pansos tapi dia juga masih dia tetap maksudnya benar kayak kata Koko tadi. Jadi dia mengingatkan orang itu nggak, ya ada yang aku bilang makanya kan 50% dia pansos, 50% emang niat dia. Jadi nggak semua yang harus terkenal dia ingetin, nggak. Kalau ya kayak abangnya sendiri misalkan atau adiknya, kayak aku istrinya salah ya ditegur. Dia nggak mungkin pansos juga kan sama kita, nggak bisa juga kan. Apa yang mau dipansosin? Iya. Jadi ya emang tulus dia mau ngasih tahu juga. Terus dia nggak pernah yang berbahaya ya. Kalau dari aku pengalaman ya, tapi ini nggak tahu di tempat lain ya. Maksudnya yang berbahaya? Maksudnya kalau kadang kan misalnya ada cewek cantik baru misalnya yang sering main di tempat kita gitu. Biasanya kan orang udah mulai nge-DM, udah mulai ini, udah mulai Mungkin dulu gitu kali. gitu ya. Atau kita nggak tahu ya mungkin. Kalau sekarang aku pegang Instagramnya juga, soalnya Kamu pinter ya, kayak istri saya ya kamu ya. dia yang ngasih. Lama-lama saya akhirnya kayak kecanduan juga pegang Instagram dia, mau ngepoin. Tapi mungkin nih, ini sisa-sisa zaman dia masih zaman dia masih nakal ya. Kalau sekarang dia ngelihat cewek cantik nih, mentok-mentok jadi model video klipnya dia, gitu-gitu. Mungkin kalau dulu jadi model, terus dia diajak jalan, diajak nonton. Kalau sekarang kan ada ininya nih, ada security-nya nih. Oh, di bini gue mantau nih. Kalau sekarang gitu kok. Ngeliat cewek cantik dikit, wih cantik ya bun, jadi model video klip kali ya. Itu dia sekarang kayak gitu, larinya ke situ-situ, tapi nggak apa, kan positif dong. Kerja lah banyak lah Kerja. dilainnya sama dia buat dia ya. Kalau dulu mungkin jadi model video klip, dipacarin, Kalau uang dikendaliin sama Billy juga berarti? bareng, sama-sama kita. Tapi tahu saldo, Tahu dong, tahu pin, tahu. tahu pengeluaran kemana. Tahu semua. Kalau rencana mau aku pindahin semua nih ke aku kok. Dulu istri aku kalau marah suka ngambil uang soalnya dulu. Oh gitu. Karena dia tahu PIN, tahu klik BCA aku juga segala gitu kali ya. Iya, itu Seru paling loh. bener. Jadi kan kok kenapa duit gua kurang ya gitu. Iya. Terus begitu dicek ternyata ditransfer ke rekening dia.
Berarti Koko nakal juga nih. Aku juga nakal soalnya. Sama nih Jadi alamat. sekarang aku dibatesin duit di ATM nggak boleh lebih dari 1 juta. Sampai sekarang. Sampai sekarang aku disiplin. Ini ide yang bagus loh. Jadi kalau lagi butuh duit nih, misalnya entertain orang gitu ya, terus kita ajak makan, habis duit 4 juta gitu, pas mau bayar belaga ke WC, nelfon istri, lu isiin rekening gua, kalau nggak gua nggak bisa bayar nih. Ya Allah. Bayar, nanti kan dia ngeliat bonnya ada. Oh, iya benar. Aku sekarang nggak boleh keluyuran Tapi pakai duit. ini ide yang baru lah buat aku kok. Segera diterapkan oleh Iya, Aldi oke, Taher ya. siap. Makasih banyak ya Nah, Kok. dan tiap kali kamu marah, Bener. transfer tuh kuncinya. Biar dia nggak bisa megang uang banyak juga nggak bisa kemana-mana kan. Nah, iya. Kayaknya nggak usah nunggu aku marah deh. Abis dari sini langsung aku lakuin deh. Biar dia nggak bisa macam-macam. Kalau nggak ada duit kan bingung kan. Bang Aldi, Apa sih Gadun? hari ini gua mau ngetes Bang Aldi. Jadi sebenarnya Bang Aldi itu rekam posting apa? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Ya bismillah, kenapa? Dalam kehidupan sebenarnya itu Bang Aldi benar-benar menjalanin apa isi Al-Quran, apa itu cuman sekedar cari publisitas dan sensasi? Dua-duanya. Dua-duanya. Mencari publisitas dan sensasi dengan cara apa? Ya gue dengan cara Al-Quran insya Allah. Dan masalah penerapannya ya hanya gue dan Allah yang tahu. Ngapain gue harus umbar-umbar? Tapi Aldi Taher tuh pernah selingkuh nggak? Gua selingkuh dong. Tanya Dewi Persik, gue selingkuh. Ya karena gue bandel. Jadi waktu sama Dewi Persik waktu itu Bang Aldi selingkuh. Selingkuh. Makanya gue minta maaf sama Dewi Persik. Dan alhamdulillah dia maafin gue. Terus kalau dengan pernikahan yang sekarang Insya Allah enggak. nggak pernah selingkuh. Karena Dewi Persik sudah mengingatkan istri gue yang sekarang. Insya Allah jangan sampai ketahuan. Kalau nggak jangan sampai ketahuan, berarti kan gue nggak pernah selingkuh. Jadi benar-benar nggak pernah ketahuan apa nggak pernah selingkuh? Nggak pernah selingkuh dan mudah-mudahan nggak pernah ketahuan. Gitu. Iya. Apa sih yang bisa bikin Aldi Taher dari yang sering selingkuh sampai akhirnya nggak selingkuh sama sekali? Bisa nggak lo wakilin? Kayaknya lo pernah selingkuh juga deh. Saya? Lo kan Gadun. Enggak. Kita Gadun, namanya doang Gadun. Bro, manusia selain baginda Rasul Muhammad SAW, beliau manusia suci, manusia mulia, tidak pernah ada kesalahan. Ya. Selain itu, manusia pernah melakukan kesalahan. Ya, ujian, khilaf. Sampai detik ini pun gue juga manusia biasa, mungkin bisa melakukan kehilafan, tapi kita berlindung kepada Allah, kepada Tuhan, supaya bisa terhindar. Karena jujur ya Om, kalau kita terlalu takabur, gue nggak akan pernah melakukan kesalahan. Wah, diuji sama Tuhan. Tau-taunya dia kepleset, hilaf. Makanya, ya udah kita berlindung sama Tuhan. Kalau lo nanya itu sekarang, gue jawab, insya Allah gue nggak pernah selingkuh, nggak pernah melakukan kemaksiatan. Insya Allah itu kan doa, kadang-kadang doa. Dan kalau nanti ternyata gue hilaf, ya manusia biasa. Tapi sampai sekarang belum. Insya Allah jangan sampai. Oke. Terus kalau kan banyak kebaikan yang coba Bang Aldi ajak selebriti yang lain contohnya gitu. Tapi kenapa sekarang responnya malah negatif gitu? Memang gue nggak minta respon manusia, gue minta respon Tuhan. Mau mereka respon negatif, positif, ya gue nggak peduli. Karena pada dasarnya gue baca Al-Quran rekam posting itu buat diri gue di hadapan Tuhan. Bukan buat diri gue di hadapan manusia. Iya, cuman kan biasanya orang yang membawa kebaikan diterimanya lebih baik, misalnya baik juga sama orang gitu. Apa penyampaiannya Nggak salah semua, bagaimana? Om. Oh, nggak semua. Lah, Ustadz Abdul Somad juga mungkin ada hatersnya. Tapi kan mayoritas mungkin ada yang lebih banyak yang Oke, misalnya. bismillah gue jawab. Segala pujiannya milik Allah, jangan puji saya. Ya, segala pujiannya milik Tuhan. Dengan alhamdulillah saya ya namanya, tapi manusia biasa juga. Gue suka bertanya-tanya juga itu dalam diri gue. Kenapa begini ya? Tapi akhirnya gue berlindung kepada Allah. Dan alhamdulillah, gue malah nggak jadi denial, nggak jadi, ya udah nggak jadi. Tapi godaannya sama nggak Aldi Taher sekarang dengan Aldi Taher dulu yang gue? Sama aja Pak. Orang Sama. dunia juga sama. Jadi yang cewek-cewek masih nge-DM atau deketin gitu? Ya ada,
Ada. Biasanya kalau kayak gitu Bang Aldi ngomong apa? Gue ladenin. Ladenin. Dan istri gue tahu. Tahu. Iya. Akan jadi satu permasalahan di rumah tangga kalau kita berbohong kepada istri. Lah, nomor IG gue ada di nomor pribadi WhatsApp gue ada di IG. Dengan harapan di calling MC nyanyi. Iya 08 12 12 9 803 itu nomor pribadi gue. Kok kan tahu ya? Jadi Bang Aldi sama istri ngobrol apa adanya? Semua. Sama ada apanya. Jadi misalnya ada DM dari cewek nih, cerita. IG gue terintegritas ke IG dia. Istri. Jadi Yes. kalau dia ada yang nge-DM, dia Yes. tuh langsung tahu. Dan WhatsApp gue ya nggak sampai segitu sih. Tapi gue nggak pernah hapus insya Allah. Tapi kalaupun gue berbohong sama istri, Tuhan nggak bisa dibohongin Pak. Dan perkawinan yang kali ini bagus. Insya Allah. Hasilnya dari Sebenarnya harusnya yang pertama, kedua, ketiga harusnya bagus. Cuman yang pertama gue kan ya itulah playboy, nakal. Makanya gue alhamdulillah gue ditegur di dunia, dikasih kanker. Bukan ditegur, nauzubillah ya pas sudah mati, disiksa dalam kubur. Terus nanti setelah itu akhirat masuk neraka. Ini gue ngomong fair-fairan aja ya. Yang jelas orang berbuat jelek akan masuk neraka. Orang berbuat baik akan masuk surga, kan itu aja poinnya. Ya kan? Dan ya agama apapun juga mengajarkan gitu, harus berbuat baik. Jangan berbuat jelek kan gitu. Jadi menurut Bang Aldi, buah-buah dari apa yang Bang Aldi lakukan sekarang setelah pernah mengalami kemo, pernah kena kanker segala macam itu hidupnya jauh lebih baik. Ujian nggak berhenti sampai detik ini Pak, akan ada ujian lagi nanti. Ya, sampai kita mati. Kalau kita udah mati baru selesai, nggak ada ujian lagi. Ya kalau lo bilang salah satunya karena kanker, gue iyakan. Karena alhamdulillah gue masih ditegur di dunia, bukan ditegur di akhirat. Karena ditegur di akhirat mengerikan. Ditegur di akhirat tuh neraka. Ya, hadiah terindah di akhirat surga. Sebelum akhirat ada lagi teguran di dalam kubur, ada siksa kubur Pak. Kenapa gue bisa ngomong begini? Tahu? Ya karena gue baca Quran, di situ dijelaskan. Al-Quran itu peringatan dan juga kabar gembira. Peringatannya apa? Hati-hati ada neraka. Kabar gembira ada surga. Sering kontradiksi nggak? Baca Al-Quran dengan hidup lebih ya mendekatkan diri sama Allah dengan pilihan-pilihan hidup sehari-hari. Kan pasti ada yang kayak gue bohongin aja deh nih misalnya. Awal-awal iya. Terus atau ya kayak gini kan masih boleh lah di dunia mah gitu. Iya gini ya. Gimmick gini oke lah, bohong-bohong dikit oke lah misalnya. Kita ini masih di dunia kok. Ya dunia ini tempat ujian dan tempat kebaikan dan tempat keburukan. Ya so-so. Tempat keburukan yang hakiki di neraka. Tempat kebaikan yang hakiki di surga. Dunia ini, lu melakukan keburukan, ya Tuhan biarin. Lu melakukan kebaikan, Tuhan biarin. Karena Tuhan gak butuh kita yang butuh Tuhan. Makanya di Al-Quran tertulis, Allah sesatkan manusia yang ingin Allah sesatkan, dan Allah beri petunjuk manusia yang ingin Allah beri petunjuk. Berarti kita minta perlindungan Tuhan. Karena kalau kita minta perlindungan diri sendiri atau perlindungan manusia, nggak kelar. Jadi kalau tanya, ya ada nggak perasaan gue setelah gue baca Quran, ada bisikan setan tuh masih ada. Udah stop aja, nggak usah baca lagi. Ya. Terus awal-awal pas gue baca Al-Quran rekam posting, itu banyak kan yang ngomong, wah ria lu. Gue sempat mikir, jangan gue ria beneran nih. Ya akhirnya gue bismillah minta petunjuk. Dan itulah efek dari baca Al-Quran, dapat petunjuk. Karena ya ikro, bacalah. Tahu nggak petunjuknya apa? Bismillah. Lebih baik gue ria ibadah daripada gue ria maksiat. Alhamdulillah gue dapat jawaban seperti itu. Itu lebih baik gue ngunjukin kebaikan daripada gue ngunjukin ketidakbaikan. Karena gue juga public figure pertama. Kedua sekarang era sosmed. Masa iya gue selalu posting
Iya, gue posting yang lain juga kok. Lu lihat IG gue kan? Gue posting gue joget-joget. Angel, baby, angel, SCBD, semua cinta butuh duit. Gue posting sama anak gue posting sama makanan. Ini kan gue pada saat gue makan sate gue posting. Ini kan lagi direkam di posting. Kecuali gue abis baca Quran, gue nggak mau ketemu orang, gue nggak mau joget. Joget itu kan olahraga. Yang penting jogetnya nggak telanjang bulat gue. Ya bukan dari segi agama aja, dari segi hukuman kepolisian juga kan porno aksi kalau telanjang bulat. Ya makanya gue ngajak ngobrol di sini karena gue lihat kayak ini menarik banget sih nih orang hidupnya kan gini ya. Orang-orang pada bilang dulu waktu itu kan sempat ada satu periode di mana lu kan dimusuhin banyak orang lah istilahnya gitu kan. Lu itu orangnya. Ya beritanya nyampe ke gua kan. Ini ada 250 juta manusia di Indonesia. Lu bilang semuanya. Berarti 250 jutanya. Bukan, gua bilang banyak orang. Banyak, semua. berarti setengahnya apa? Seperempatnya tuh? Nggak, dari teman-teman artis dulu deh. Dari Gini teman-teman deh. artis Oke. itu kan pada kasih berita. Ya kan gue juga kenal beberapa. Atau siapa? gitu kan. Vicky Prasetyo masih mau berteman sama gua. Ya. Dennis Kariesta. Cuman mungkin tanggapannya rada Lu negatif. masih mau ngundang gua lagi. Kalau gue emang dari dulu ya entah kenapa ya. Kayak misalnya dulu orang bilang sama Vicky main gimana gitu kan orang Iya. mungkin dia masa lalunya seperti apa. Cuman gue ngeliat kayak ini orang tuh menarik banget sih. Sama kayak gue ngeliat lu Lu pertama emang kali. nampung orang-orang kayak gitu, kayak gua, kayak Vicky. Bukan. Benci tapi rindu gak gini ya. Gini gua pun kadang mikir. Ya, gue just manusia biasa yang gak luput dari hilaf. Gue minta maaf kalau gue ada salah-salah kata perbuatan. Karena kalau terlalu gue sombong, nauzubillah ya. Karena yang boleh sombong hanya Tuhan. Ya, makhluk nggak boleh. Gue minta maaf. Namanya manusia biasa ya, Pak Kameramen ya. Ya, kan lo bilang, kok lu kan ngajakin kebaikan baca Quran, tapi kenapa? Ya gue juga berasa sih bro. Hampir 80-90% itu feedback ke gua, orang nganggap ih aneh lu, malah ketidaksukaan ya. Ya gua ngerasain juga sih, tapi ya itu ujian. Selama gua nggak ngerugiin orang, tapi gua manusia biasa, mungkin gua juga pernah ngerugiin orang tanpa gua sadarin. Makanya gua minta maaf nih di sini, insya Allah ya dibukakan pintu maaf. Tapi juga lo berasa tapi menurut lo dapat ya istilahnya pencerahan bahwa ya lebih baik lo melakukan hal kayak gini walaupun tidak disenengin orang tapi tipis ya. Maksudnya gini ya, melakukan hal kayak gitu maksudnya gimana? Gue nyolong jemuran lu nggak? Gue nyolong kamera lu nggak? makanya gue jujur ya mungkin orang bakalan bilang gue aneh atau mungkin gue juga ikut di Karena satu komentar. circle sama gue ya? Bukan. Karena lu ngundang gue lagi ya? Gue nggak pernah merasa lu. Banyak kok netizen yang bilang, ada dia gue skip ah. Iya. Tapi alhamdulillah TV 3 program gue, alhamdulillah popok anak sembak istri. Iya. Gue juga nggak ngerti tapi kalau dari gue pribadi gue ngeliat kayak ya gue ngeliat kelihatannya lu baik, maksudnya gue Kelihatannya ya kan gue nggak kenal Gue gak sampai baik kok, kata siapa gue baik? Insya Allah gue baik. bukan bisa ya, maksudnya gue itu kesannya kayak terlalu gimana gitu. Tapi gue merasakan apa ini orang sebenarnya baik gitu. Gue Udah gini merasakan. deh, lu wakili netizen 250 juta orang di Indonesia. Lu nilai gue kayak gimana? Gue gak bisa nilai diri sendiri soalnya. Lu nilai gue. Ya kalau dibaca komentarnya kan mereka menilai lu kan kayak apa sih, orang gila lah atau Ya apaan sih bukan ini gue orang. aja, artis yang lain juga banyak yang komenin, ada pro dan kontra. Wajar-wajar aja di kehidupan dunia kan. Nanti di surga udah gak ada lagi komen negatif. Komen negatifnya semua di neraka. Karena di dunia, lu jangan berharap semua orang komen baik-baik aja. Iya dan Gak bisa gue kontrol juga dan gue gak bisa ngatur. Lu harus komen baik ya. Lu lihat gue IG gue gak pernah gue tutup komen. YouTube gue gak pernah tutup komen. Nomor gue taruh di IG 0812 12 999 003. Biar ada yang calling. Calling Aditya MC, calling Aditya tamu podcast, calling gue yang baik-baik aja.
Iya. Nah makanya gue hari ini gue mikir kayak gue juga mengalami pernah ya semacam pertobatan seperti yang lu bilang gitu. Tapi terus gue kadang-kadang suka kembali lagi jatuh dalam dosa gitu. Terus jadi gue kadang-kadang gue ngeliat Aldi Taher kayak ini orang bener gak sih, ini bisa udah. Gue aja kadang-kadang bertanya bro, makanya udah kita berlindung kepada Tuhan. Bro, gak ada jawaban bro. Lu bertanya sama diri lu, lu bertanya sama manusia, gak ada jawaban. Karena jawabannya dari Tuhan. Sepakat nggak? Iya. Ya dan ya mungkin kayak buah-buah kehidupan, buah-buah kebaikannya kan misalnya kayak rumah tangga lu lebih bagus misalnya. Insya Allah. Terus hubungan sama istri lebih bagus. Mungkin ya karena juga istri gua ngambek pak. Natural aja pak. Tapi lu nanya apa sih Mbak Desi? Gadun. Tapi lu masih kayak godain cewek gitu masih? Godain ngajakin buat poligami gitu masih? Hah? Itu beneran lu ngajakin poligami apa begitu ada yang mau lu poligami lunya malah mundur? Iya nggak tahu, suka-suka Tuhan aja. Gue udah bro, gue mau nikahin Ayu Ting Ting bro. Jadi kalau Ayu Ting Ting mau nikah sama lu poligami? Ya kalau Ayu Ting Ting mau, gue nggak mau, Tuhan nggak mau, terjadi nggak? Seandainya semua mulus nih. Ya nggak usah diomongin pak, lihat aja pak nanti pak. Apa lu ngomong doang cari sensasi mau poligami? Ya kalau lu anggap itu ya silakan. Nah, sensasi kan boleh bro. Yeah. Lu makan nasi goreng ada sensasinya. Poligami juga ada sensasi. Terus gini, lu sebagai artis senior nih ya. Lu senioran dari Mizwar pak. Lu ngeliat perjuangan teman-teman lu, ada yang contohnya Irwansyah atau Arafi atau siapalah teman-teman yang seangkatan lu waktu itu semua segala macam gitu-gitu. Melihat kesuksesan karir mereka, lu juga mulai karir bareng-bareng sama mereka gitu, ada perasaan kayak kok mereka bisa gua enggak ya atau gimana nggak? Atau ada perasaan mungkin ya manusiawi mungkin kayak iri atau kayak kepengen atau kayak gimana? Ya itu hal yang wajar, manusiawi. Gue pernah dengar statement Mbak Im Wong ngomong ke Raffi, ya di podcast di YouTube-nya mereka gitu ya, bukan podcast YouTube, kan mereka kan suka ngupload reality kehidupan gitu ya, ngobrol gitu. Gue denger Mbak Im ngomong gini, padahal orang mikir Mbak Im ini udah banyak uang gitu ya. Terus Raffi juga orang mikir kan ya YouTuber sukses, artis sukses gitu ya. Mbak Im masih ngomong gini loh ke Raffi, gimana caranya gue bisa jadi sultan kayak lu gitu? Atau ya itulah, paham maksudnya ya? Ya itulah duniawi manusia. Makanya obatnya bersyukur. Kalau sometimes ke manusia biasa berpikiran, kok Raffi bisa begitu, Irwansyah bisa begitu, bahkan Justin Bieber bisa begitu. Gue pengen lagu gue seterkenal lagunya Ariel, gue pengen film gue semeledak filmnya Reza Radian. Ya nggak apa-apa, itu kan impian, ya kan doa juga itu kan. Ya selama itu yang baik-baik nggak apa-apa. Ya kembali ke pertanyaan gue tadi, jadi apa yang mau ditanyakan Pak? Secara duniawi lu udah nggak terlalu stres, udah nggak terlalu... Stres lah Pak, gue manusia biasa mau tiang listrik nggak stres. Aldi Taher itu stresnya apa ya Bang? Ya kalau honor belum turun stres. Stres itu manusiawi. Nggak ada manusia nggak stres. Tapi beda tingkatan ya. Kalau stresnya apa sih Aldi Taher? Duit? Bokeh gitu misalnya? Manusia mana yang bokeh nggak stres? Tapi masa Aldi Taher masih bokeh juga 3 program TV, undangan kiri kanan, MC Pak, ini itu. Stres itu kan ya macet juga bikin stres. Ya kalau dari segi duit deh. Dari segi duit, kalau gue nggak bilang stres, gue ya terkesan songong banget. Kadang stres, kadang nggak. Udah deh gitu jawabannya deh. Tapi secara finansial udah lebih bagus dong sekarang. Alhamdulillah. Kan dulu sempat posting 100.000, gue itu setahun lalu ya. Nih ya, gue pernah posting IG. Selain gue BU, insya Allah gue juga mau bantu UMKM. Iya. Kan lagi pandemi kan. Lebih besar mana UMKM? Apa pengen bantu UMKM-nya apa BU-nya? Dua-duanya balance sih Pak. Balance. 100.000 pegel juga ya. Mesti Gue disuruh dapat ini. loh. Gue posting 100.000 produk, gue buka lagi nih insya Allah. Next. Satu hari 20 produk. Ngendorse gua jadi 2 juta kan? itu gua akuin sih, itu boleh juga dah. Dan akhirnya efeknya jadi viral, ada berita online yang ngeberitain. Ya jadi, ya gua natural aja sih Pak. Ya kadang nggak natural juga.
Lu lebih bahagia sekarang apa dulu? Dunia, lo kalau ngomong bahagia di surga, Pak. Ya kalau sekarang secara duniawi deh, lu lebih bahagia Ya sekarang. kadang bahagia, kadang enggak, Pak. Kalau dibanding dulu. Maksud gue selalu belajar Al-Quran dan selalu bertobat apa segala macam. Kesimpulannya tuh menurut lu lebih bahagia sekarang apa lebih bahagia dulu? Nah, ini satu nih gue perlu, ya bismillah ya. Kita membaca Al-Quran, itu fungsinya, ya, bukan di dunia aja, tapi untuk di dalam kubur dan di akhirat. Yang namanya ujian pasti ada. Makanya obatnya berlindung kepada Allah, bersyukur. Kalau tanya tadi, lebih bahagia sekarang atau dulu? Ya kalau dulu gue nggak bahagia, alhamdulillah. Bahagia alhamdulillah. Sekarang gue nggak bahagia juga alhamdulillah. Bahagia juga alhamdulillah. Jadi gue nggak bisa jawab secara tegas gue bahagia sekarang. Dulu berarti gue nggak bersyukur dong. Jadi ya relatif, Pak. Kalau lu nanya kebahagiaan itu ya di surga, udah. Tapi ya syukuri. Tapi secara karir yang jelas terjadi peningkatan dong dibanding Alhamdulillah. dulu yang di tahun lalu lah, pas apalagi pas Gue pandemi. di calling juga karena gue ada 3 program. Kalau gue ada program lu mana mau calling gue? Enak aja Bang Aldi, kita kan sering calling-callingan, baru sekarang aja dateng. Iya kan? Iyalah berapa kali dipanggil, oh nggak bisa ini, oh gila sombong banget sekarang dia mentang-mentang punya program. Nggak gitu, Pak. Ya kan nyari schedule waktunya juga. Iya tapi gue kan banyak yang apa? Kalau gue ngelihat gue senang, maksudnya dalam arti kayak lu dengan strategi lu yang kadang-kadang orang nggak ngelihatnya aneh-aneh gitu ya, tapi lu berhasil membuka kacamata dunia bahwa lu buktinya akhirnya bisa punya program TV. Kacamata kuda. Sampai 3 biji. Itu gue maksud gue kayak apa ya? Alhamdulillah, gue mau berterima kasih kepada Pak Khairul Tanjung, Pak Cete, Ibu Jessica Desratu, Ibu Christine, thank you so much, Trans TV, dan TV-TV lainnya. Oh kan? Sekarang kan kemarin 80-90% yang bereaksi negatif. Kalau sekarang udah berapa persen yang Makin negatif. Makin banyak atau makin dikit? Gue nggak ngitungin. Kayak gitu kan. Nggak, lu perasaan lu aja deh. Ya sama aja sih. Yang jelas follower lu kan nambah. Segitu-segitu aja. Enggak, dulu tahun lalu gue masih 100 ribuan sekian, sekarang lu 200 ribu lebih. Iya tapi itu kayaknya beli. Iya. Enggak Yang bener beli nggak? Enggak gini. Beli nggak pertanyaan gue? Apa followers? Beliin dong. Jadi nggak beli? Lupa. Beli ya berarti ya? Ya kayak kalau beli kan bakal turun lagi kan? Ya lihat aja. Ya sekarang beli apa enggak pertanyaan gue? Susah amat jawabnya. Gua pernah beli. Tahun ini apa? Tahun lalu apa? Sebelumnya? Tahun lalu. Lagi pusing ya? Lagi pusing. Bukan, kan gini nih. Gua kan lagi viral nih. Gua terima kasih juga ke Bang Deddy Corbuzier ya. Bang Trim, thank you so much. Alhamdulillah. Perantara beliau dari Tuhan. Akhirnya gue viral. Terus? Tuh gua gak lupa kacang kulitnya loh, ya kan? Waktu gua lagi naik bro, kan dari 100 ribu. Lu mantau aja lu ya. Kan gue suka ngeliatin. Jadi 150 ribu. Naik 150 ribu. Itu real. Kagak nyampe 200 ribu, Pak. Wah, kan kalau 200 ribu kan keren. Angkanya jadi 2 dong. Harga endorse naik dong. Gue beli aja waktu itu berapa? 5 ribu, 10 ribu. Udah 295 ribu. Sorry, 195 ribu. Gue beli. Setelah itu naik sendiri. Lu beli berapa banyak? 5.000. Berapa duit? Tahu berapa ya waktu itu ya? Beli sendiri pada nyuruh orang. Ada online kan? Kan kata itu suka turun lagi ya? Tapi kan kalau orang naik terus. Ya itu instan. Ya organik itu. Organik. Lu kayak pernah beli followers ya? Nggak pernah. Aja lu yang jual kan followers ya? Karena beli follower percuma juga. Bakal turun lagi kan? Engagementnya jelek, turun. Gue pernah ngeliat teman-teman gue yang beli. Tapi aneh loh. Kok? Gue 264 ribu. Ya let's say anggap aja yang real 200 ribu lah ya. Banyak juga belinya ya Pak ya? Nggak misal. Misal ya. Ya bisa juga ada orang yang bikin akun karena kasihan kan dia ngebus gua. Gua posting yang nge-like kadang cuma 2 orang. Serius? Itu shadow banned gak sih?
yang kalau 2 orang mah kebangetan lah. Loh, bro, makanya nih, sampai di ranking gue masih Dodit. Gue klarifikasi ya, Dodit sama gue itu sudah... Karena lu kan dia ditendang dari program TV. Iya, emang kenapa? Dodit ditendang TV karena Aldi Taher. Raffi Ahmad, beritakan itu. Ada Lidar, undang gue di podcast lu. Gue mau liat yang like-nya 2. Serius? Lu posting apaan like-nya 2? Nih, bahkan gue posting sama Pak Mahfud MD aja yang like cuman 63. 240 berapa nih? 264.000. Terakhir deh 12, Pak. Gue nggak posting sama lu nih. Rasul 12. Sama gue pribadi aja kalah itu, bro. 5 jam yang lalu loh. Why netizen? Kenapa harus kacang? Why not? Tapi kan kalau orang kan biasanya gini kan, bro. Orang kan senengnya tuh dicintai sama orang. Bener nggak? Gue lebih suka dicintai. Gue ngerti lu bakal jawab kayak gitu. Cuma maksud gue dari sisi kemanusiaan lu nggak ada yang kepengen kayak, sialan nih orang. Saya like 12. Lu nggak sedih sih? Gue nggak bisa dikte orang harus suka sama gue, udah natural aja. Yang suka alhamdulillah, yang nggak suka ya tolong suka dong. Tapi mereka masih nge-follow lu juga, berarti kan ya masih ditonton. Iya, tapi yang like 12, bos. Lu kalah lo sama anak gua. Dia aja kalau nge-post. Kameramen aja yang like bisa 100 kan lo. Berapa? 90, gue 12. Sombong amat lu. Terus gini, kalau lu sama Vicky gitu ya kan, Vicky juga banyak yang istilahnya kontribusi. Bukan mendapat reaksi negatif lah gitu misalnya gitu ya. Vicky. Kalau lu sama dia itu kepengen melakukan rebranding gitu nggak sih? Oh iya. Misalnya kayak gue pengen di branding lebih bagus deh supaya orang-orang lebih suka sama gue gitu. Gue pengen rematch tinju sama dia. Lo promotornya ya? Enggak. Vicky, gue waktu itu kabur dari ring. Lo kalau ditinju di luar negeri udah didenda lo, bro. Masa kabur dari ring keluar terus ronde 3 udah kayak ikan mas koki nggak dapet air. Tapi satu-satunya petinju internasional yang kabur dari ring gua, bro. Mike Tyson aja nggak berani kabur. Daud Jordan, Chris John. Lu gimmick apa enggak tuh? Gimmick. Nggak, yang bener waktu berantem tuh, waktu tinju tuh gimmick nggak? Gue bilang nggak gimmick, juga lo nggak percaya. Gue Waktu bilang dipukul gimmick. sakit nggak sih? Mana ada sih orang dipukul nggak sakit? Gue nggak tahu kalau gimmick kan biasanya cuma begitu. Gua kagak pakai helm, bos. Lu kan di situ. Digebukin gladiator. Gue jujur ya, sebelum gue datang ke pertandingan tinju, gue datengin rumah Vicky. Gue bilang, Vick, gue kan pejuang kanker, nonjoknya jangan bener-bener ya, Vick. Woi, brother tenang aja, lu kan bro gue. Terus dia terakhir ngomong nih, setelah pertandingan itu udah lama, gue kan datang ke tempat bakso dia. Dia datang ke tempat bakso gue. Dia ngomong gini, Di, kalau waktu itu lu nggak datang, gue nggak tahu apa yang terjadi. Ini tinju, bro. Ya olahraga tinju itu kan, ya kalau catur mungkin skak lu nggak sakit kan? Ini tinju, Pak. Lu di uppercut, lu di, ya nggak sih? Tapi ada pukulan dia yang keras gak? Pukulannya keras yang mana sih, Pak? Gue pengen tahu. Nggak tahu. Pas lu selesai pertandingan tuh ada bonyok-bonyok gitu, ada apa gitu. Lu pertanyaan lu sih, ada nggak sih pukulan yang lebih keras? Namanya pukulan semua keras, Pak. Kecuali pukulannya slow motion. Cek. Jebret. Lu bakal tinju lagi nggak? Iya, jadi Kobuzer. Gue tantang lu. Kata sering tinju. Mati lu lawan dia, bro. Lawan Vicky aja udah tunggang langgang. Dah lu calling aja Deddy Kobuzer lah. Olahraga ya? Oh, Deddy Kobuzer masih ngeblok lu? Masih. Instagram blok? Iya itu hak dia lah. Hak dia. Tapi masih di blok? Masih. Ada siapa lagi yang ngeblok? Najwa Shihab. Najwa Shihab. Kenapa lu ketawa? Nggak apa-apa. Jadi lu di blok kenapa? Sama Najwa Shihab. Nah. Ini mungkin kali ya. Gue pernah mention dia. Gue bilang, Kak Najwa pakai hijab dong. Di IG. Lu komen? Bukan di komen juga mungkin, atau gue mention nama dia tapi gue bilang gitu. Oh, di posting lu, Instagram lu. Iya, tapi mungkin kayak di komen deh. Komen baca Quran rekam posting juga terus insya Allah berhijab. Ya mungkin ya, itu gue nggak tahu, kalau mau lebih tepatnya tanya yang bersangkutan. Dan itu prestasi, Pak. Di blog Najwa Shihab, gue mau daftarin ke rekor muri. Lu di blog sama Najwa Shihab, Deddy Kobuzer. Itu hebat loh. Itu kan orang-orang
istilahnya Iya. top-topnya. Tapi lu nggak pernah ketemu dia in person, nggak pernah? Belum pernah. Makanya mungkin ntar gua akan diundang di Mata Najwa. Moga-moga ya, gue nonton. Nanti kalau lu diundang, gue boleh ikut di studio. Tuh, Mbak Najwa siap. Semua orang pengen nonton. Aldi Taher ada di Najwa Mata Najwa. Dan tolong jelaskan kenapa saya diblok sama Anda. Karena saya waktu itu ngajak dia pakai hijab. Boleh dong ingetin, ngajak kebaikan. Dan saya tidak nyuruh atau mengajak Pak Kurai siap pakai hijab. Tapi buat beberapa orang itu kan annoying, bro. Nah, Ya mungkin buat beberapa orang kan itu annoying. ya nggak apa-apa kan beberapa orang. Ya. Lu mesti menghargai hak mereka untuk merasa. Loh, gue boleh juga lu berpendapat. Oh iya boleh. Ya sah-sah juga. Ya, Berarti udah. sah-sah juga lu di blok berarti gitu ya. Ya berdebat aja kita sama Mbak Najwa, ayo berdebat ya. Tapi seru ngobrol sama lu, bro. Soalnya kenapa? Kalau gue menganggap lu orang yang menarik dan tapi gue jujur seneng temenan sama lu karena lu suka ngingetin gue tentang apa namanya? Ya jangan macem-macem. Setia sama istri. Setia sama istri. Terus apa? Lu ngingetin gue kayak nggak harus ikut pergaulan misalnya gitu-gitu. Ikut pergaulan boleh, tapi jangan sampai pergaulan yang negatif. Ya lu ingetin gue juga lah, bro, saling lah. Iya. Makin Gitu. banyak ketemu orang kayak lu kan gue juga jadi makin. Emang lu berteman sama Vicky, dia nggak ngajak Bikin enggak? serius? Serius? Hah? Sampai sekarang gue temenan sama dia udah 7 tahun, dia nggak pernah ngajak gue macam-macam. Ya udah gue rubah deh, bro, kita berbuat negatif ya. Nah, akhirnya kan lu punya defense sendiri, berlindungnya sama Tuhan. Karena gini bro, tadi kan gue bilang sama lu waktu di bawah, bro, lu bilang bergaul sama lingkungan baik, ya, lu akan jadi baik. Belum tentu. Karena apa? Nabi Lut punya istri, istrinya kan, ini istri Nabi loh. Itu aja masih. Istri Nabi Lut aja kan, akhirnya kan ya kita tahu cerita. Jadi hakikatnya kita minta perlindungan Tuhan. Ya, jadi ya ini semua tentang Tuhan. Kita minta perlindungan Tuhan. Suatu saat nanti lo akan benar-benar hijrah total nggak? Meninggalkan dunia entertain dan Emang dunia entertain, dunia kenapa? ya mungkin lebih mengejar. Nah ini yang harus diluruskan. Memang hijrah itu harus meninggalkan dunia entertain. Memang hijrah itu harus meninggalkan dunia perbankan. Come on, man. Ya. Ya. Hijrah sejatinya itu adalah kalau kita sudah berada di surga, baru hijrah. Kalau masih di dunia, masih digoda, masih diuji. Ya. Makanya bahasanya jangan hijrah. Insya Allah hijrah. Ya udah bro, thank you udah ngobrol-ngobrol. Thank you so much ya. Ya, at least gue banyak belajar dari lu lah. Gue juga banyak belajar dari Dan lu. gue ngelihat seneng ngelihat lu sekarang udah punya program TV banyak gitu ya. Alhamdulillah. Oke Bang Aldi, Ya. sampai jumpa. Semoga kalian Thank semua you, Bang bisa silahkan komen deh yang mau komen-komen mengenai Aldi Taher. Ya. Tapi dia tetap sahabat kita dan Thank you. gue udah ngeliat perjuangan dia, ngelihat kehidupannya sendiri. Kalian juga harus sendiri dan ngelihat omongan Aldi Taher apa bener apa enggak. Ya. Dan luar biasa juga. Banyak juga yang kita bisa belajar dari seorang Aldi Taher. Thank you bro. Thank you, Koko.